Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, petang kepada teman-teman netizen sekalian dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan rizki berlimpah. Meskipun uang tidak bisa membeli kebahagiaan, itu karena uangnya kurang. Jadi kalau uangnya banyak bisa. Semoga teman-teman banyak uangnya. Nah, Amin. kembali lagi kita di sebuah channel yang akan mengajak teman-teman sekalian menjelajah dunia seberang. Akan dipandu oleh saya Sweta Kartika dan Damar Sumbaga dalam channel Jelajah Astral. Nah, kali ini Ya, kita sudah mendapat satu titik lokasi, itu kiriman dari teman-teman netizen. Jadi waktu itu kan kita pernah sebar angket. Pernah sebar angket. Nah, teman-teman kalau mau ngirim juga, menemu lah ya ada bangunan terbengkalai, kira-kira punya nilai histori panjang atau nggak panjang pun tapi dia pernah ada tragedi. Kita nggak tahu, tragedi kan macam-macam. Nah, itu boleh silahkan nanti lihat kolom deskripsi aja. Di deskripsi nanti ada saya kasih link, itu bisa ngisi di situ atau bisa langsung ke Instagramnya Jelajah Astral juga. Langsung kirim aja, ini Mas, monggo terawang di sini gitu ya. Kasih link Google Map-nya. Nah, kali ini kita juga dapat satu rumah yang bangunan lah, saya nggak tahu rumah apa, nggak pernah ditinggali apa enggak, tapi dia sudah terbengkalai dan dari nilai historinya. Jadi kalau di Google Map itu, kalau diklik terus ada biasanya itu ada history foto sebelumnya, lu mau lihat nggak gitu. Itu paling jauh itu 2015 saja sudah kosong. Sekarang 2025 berarti udah 10 tahun kosong. Mungkin lebih karena kan 2015 saja sudah terbengkalai gitu. Nah, ini bangunannya saya sih seneng banget waktu lihat, wah ini bagus ini kiriman ini gitu. Lokasinya di Jawa Timur, di pinggir jalan banget dan ada sungai kecil gitu. Kalau kita lihat apa namanya ya, denahnya ya. Itu tampakan visualnya. Nanti ini saya pin up juga. Secara visualnya begitu. Nah, mungkin kalau dari sisi astralnya Dam, sekilas Dam gimana Dam? Boleh bisa disampaikan. kalau menurut dari sisi astralnya ya rumah itu ya sebenarnya rumahnya tuh enak banget ya. Cuman apa ya nggak tahu itu udah lama kosong gitu. Nah, saya sudah beberapa kali survei ke sana dan ternyata di situ hanya ada entitas kunti aja. Ini survei itu survei digital ya. Jangan dipikir Damar ke situ enggak. Eh, iya Ya kan iya iya maksudnya iya iya. melihat fisik terus Secara raga sukma, secara Meraga raga Sukma sukma. habis itu. Nah, lanjut lanjut. Nah, Ada tapinya nggak? ada tapinya. Oke. Tapi setelah saya telusuri ternyata itu kompleks beberapa candi. Lah, Nah, ini yang agak seru. Saya ternyata bisa melakukan beberapa kali retrokognisi di situ gitu. maksudnya ke zaman yang Untuk lebih early lagi ya? ya, jadi retrokognisi itu kalau menurut saya itu adalah saya melihat melihat masa lampau gitu. Mhm. Cuman untuk menuju ke sana saya membutuhkan sebuah kayak benda-benda yang memang udah lama banget gitu karena di situ ada ternyata di situ adalah kompleks candi-candi tuh Ini sorry, ini sehingga candinya saya candinya candi beneran apa di sana doang? candi beneran memang candi Oh, beneran oke oke oke. memang candi beneran jadi ternyata si rumah itu berada di tengah-tengah kumpulan candi-candi jadi candinya muter mas candinya muter di Oh, beberapa gitu. titik di daerah situ gitu. Jangan-jangan itu ya salah satu alasan dia kosong, nggak tahu ya. Bisa jadi sih. Jadi mungkin mungkin ada anomali ruang dimensi atau waktunya yang bertubuhkan, jadi makanya di situ kosong gitu. Ah, I see. Bener banget nih kata kata Mas itu sebenarnya harusnya rumahnya tuh bagus banget gitu loh Mas. Ya ya ya, makanya soalnya kayaknya wah, Heeh, ya penampakannya sih keren gitu. Terus pinggir jalan kayak prospektif gitu untuk bidang usaha dan ya. Kayaknya itu heeh. bidang usaha juga sih. Soalnya ada ya rolling door-nya. Enggak tahu ding, lupa nantilah dicek lagi visualnya. Oke, jadi intinya bisa Heeh. kita explore lebih dalam ya dari sisi Iya astralnya iya itu ya. Oke, iya. sip. Nah, Dan ketika ketika oke. di sana Mas, Ya. saya kayak kayak apa? Ada waktu yang bertuburkan gitu loh.
Jadi kayak ada dua gambaran yang nubruk. Makanya saya penasaran, terus saya kelilingin, ternyata kayak gitu. Oh, oke. Berarti ya nantilah Mm-mm. kita akan coba ilustrasikan entitas-entitas astral apa saja yang ada di titik tersebut yang tidak kelihatan mata. Jadi, jika teman-teman penasaran, langsung kita lanjut ke sesi penerawangan. Oke, teman-teman, sekarang kita sudah sampai di tahap penerawangan untuk satu tempat misterius yang berada di Jawa Timur. Ini untuk perlu saya ingatkan juga kalau tempatnya itu nanti yang di Terawang itu nggak si titik lokasi ini aja nih yang di kanan bawah ini, melainkan akan ditarik lagi ke atas, aerial view lah istilahnya. Dan di situ ada komplek candi yang si rumah ini posisinya tuh ternyata kayak di titik persilangannya, kayak di tengah-tengahnya gitu. Sehingga nanti entitasnya akan sangat beragam tapi dipengaruhi dari keberadaan si candi-candi ini. Pokoknya Jawa Timur lah, cari aja candinya. Bangunan rumah ini juga bisa dicari. Ya Dam ya kira-kira ya gitu ya. Oke langsung Iya, mawon. heeh, heeh. Langsung saja kita lakukan blocking dulu. Iya. Jadi apa namanya? Yang di Terawang sebenarnya si areanya ya, dan di situ saya tidak menerawang saat ini, tapi saya menerawang di masa lampau atau kita sebut retrokognisi ya. Ya, Nah, di situ ada beberapa entitas candi yang menurut saya menarik dan mempunyai energi yang lumayan nih. Tuh. oke. Jadi eh, mulai di candi yang utama yang paling gede sendiri itu ada si eh, Gupala ini. Gupala itu eh, dia Penjaga. seperti seperti Buto, tapi agak agak pendek gempal gitu. Mhm. Biasanya ada di kanan kiri Nah, candi itu terus teman-teman tuh patungnya. ya ya jadi setelah nganu itu tuh dia tuh sebagai penjaga lah, penjaganya si candi itu gitu, penjaga bangunannya lah. Seberapa mirip Nah, visual yang terus ada di candi Dam? Seberapa mirip dengan yang patung yang ada di candi dengan dengan aslinya? ininya ya, Dengan aslinya. dengan aslinya mungkin karena ini patung dan pahatannya masih pahatan zaman lawas, zaman nggak tahu itu ya. Ya, ya. Nah, itu 65% lah Mas, kira-kira kemiripannya. Oh, oke oke oke. Ya udah tak ambil dari situ deh. Oke, blocking dulu aja. Ya, Setelah itu oke. makhluk lain. Setelah itu saya melihat di atas candi yang utama yang gede sendiri itu, di situ ada ular. Ular. Hmm. Kalau saya nyebutnya naga ya, bukan ular ya. Hmm. Karena ukurannya itu dia mengelilingi seluruh si candi ini gitu loh. Si Di kompleknya. candi yang utama itu. Bukan di kompleknya, di candi yang Oh, candi utamanya utama. itu, Mas. Oh, oke 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 oke. Oke. Oh, oh. Heeh. Ini gede ya berarti ya secara size ya. Candi gede banget. Oke, Enggak kalau cuman gitu gede-gede banget. ini akan saya visualkan di atas saja jadi kayak Nah, godlike lah di atas. ya. Lanjut lanjut lanjut. Candinya. Nah, terus di candi yang satunya itu sebenarnya dia candinya berada di bawah tanah, mungkin sudah digali-gali-gali. Itu ada entitas di situ, entitasnya dia dayang, tapi dia bisa merubah bentuk, bisa Hmm. transform menjadi seekor ular. Karena memang si candi yang satu ini dia tempatnya agak basah, lembab, basah, dan Hmm. mungkin ada sedikit airnya. Ya 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 ya. Sorry, Dayang itu berarti nanti Mm-mm. perempuan ya. Ini biar jelas. Perempuan, oke. Hmm. Oke, Perempuan. oke. Ular, ular. Oke, sip. Lanjut, lanjut dulu. Makhluk Terus lain. saya beralih lagi ke sebuah candi lagi. Dia candinya itu eh, berada di bawah tanah. Waktu Oke. itu berada di bawah tanah, jadi kayak
digali. Nah, digali itu di situ nggak tahu sekarang si pohon ini masih ada apa enggak ya. Jadi tuh di atas sandinya tuh ada pohon, Mas. Oh, oke 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 oke. Terus terus terus. Entitas berupa macan kumbang. Macan kumbang yang hitam gitu ya. Nah, dia juga hasil transformasi juga dari seorang, mungkin kalau dari pakaiannya tuh kayak satria mungkin ya, kastanya ya. Karena ini yang saya lihat candinya kayak candi Hindu gitu. Oke oke. Pertapa. Bentar. Macan kumbang, pertapa. Jadi pertapa yang bisa menjelma menjadi macan kumbang. Berarti kayak tak bikinnya tuh visualnya ya ada pertapanya, lalu turun Iya. jadi macan kumbang itulah ya. Ah, ah, ah. Oke. Lanjut, ada lagi? Yang selanjutnya itu ada sosok ini, kalau yang ini ya Mas ya, itu dia mengelilingi. Jadi dia selalu berkeliling di kompleks-kompleks candi-candi itu. Jadi dia tuh berbentuk apa? Macan macan tapi macan putih. Kalau tadi kan macan kumbang yang hitam, dia sekarang berbentuknya macan putih. Oke. Cuman eh, kalau kalau dari energinya dia transform juga, cuman nggak ini, dia nggak transform aja gitu. Sedang tidak bertransformasi ya. Nah, Tapi ukuran-ukuran gede berarti harusnya. ukurannya kalau dari macan biasa ya berarti 4 atau 5 kalinya Mas dari macan biasa. Oh, oke oke oke. Oke, sip. Iya. Ya ginilah layoutnya lah. Mm-mm. Nah, penuh udah, Dam. Kita gambar ini aja deh. Kita Oke. perdetail satu-satu. Oke. Kita mulai dari Oke, siap 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 siap. Gupolonya dulu ya. Gupolo deskripsikan dari atas, terus nanti coba diterawang aja kayak gimana. Saya tak mendetailkan. Nah, jadi Gupolo itu sebenarnya dia salah satu dari apa, jenis buto ya. Dia buto sebenarnya. Cuman karena kesetiaannya, karena ininya, jadi dia tuh dibuat menjadi seorang penjaga, security lah kan. Jadi atasnya itu dia rambutnya kemana-mana nih, kayak apa, gimbal tapi yang kayak kemana-mana gitu loh. Ya, Bukan gimbal yang panjang ke bawah, enggak gitu ya, tapi ya, yang jebrak gitu loh. ya. Nah, terus dia eh, memakai kayak mahkota gitu, Mas. Mahkota, bukan mahkota sih, apa sih, ikat kepala tapi yang dari kuningan atau emas gitu loh. Oh, iya, 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 paham, paham. Ya, ya. Ya, kalau itu Sun Gokong gitulah. Kan dia pakai Ah, iya, iya, pakai iya, 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 cincin iya. yang di kepala itu yang kayak gitu. Paham, paham, Cuman paham, paham. dia ada permata di tengahnya, ada permata di tengahnya. Ya mirip Terus banget sama permata. habis itu turun ke kepalanya, agak gede ya Mas ya. Oke. Jadi nggak presisi sama badannya gitu lah. Iya, 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 iya. Oversize lah Terus ya. matanya dia kayak melotot, kayak mau keluar gitu, Mas. Hmm, hmm, hmm. Dan kalau yang tak lihat Mas, apa, di lain tempat pun dia matanya kayak menyala gitu loh Mas. Ya, 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 ya. Jadi Mata kucing. ada ya gitulah. Menyala gitu. Oke, oke. Terus Energinya gimana, Dam? turun ke, Maksudnya negatif atau positif? enggak, ini positif sih Mas. Oh, positif. Oh, ternyata malah Kalau positif. kemarin kebanyakan tuh positif. Heeh. Karena dia udah, katakanlah udah punya tuan gitu loh Mas. Ah, I see, I Nah, see. Gupala ini kan sering dikenal sebagai kayak penjaga gitu. Seorang penjaga biasanya ada sesuatu yang dijaga lah. Biasanya tuh tuannya Ya, gitu. ya, 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 ya. Jadi tuh energinya positif sih. Ya, ya, ya. Oke. Ke bawah lagi, Dam. Leher, leher.
Nah, lehernya tuh kayak apa? Kayak nggak, hampir nggak ada lehernya gitu loh Mas. Jadi Oh iya pendek iya iya iya. lehernya. Oke, kebayang Jadi kebayang. kayak langsung langsung ke sini itu loh, ke bahu gitu. Nyambung ya. Oke, Heeh, heeh, heeh. Terus oversize dia nggak terus pakai baju, ya. nggak pakai baju, terus dia pakai kayak kalung tapi ada mustikanya di tengah. Ya ya ya. Kalungnya ini mungkin kalau nggak salah tuh dari kulit hewan ya. Oh, bukan Nah itu tuh ada, kuningan atau tembaga. nggak, bukan. Jadi tuh si benangnya ini kayaknya tuh dari kulit hewan gitu. Tapi Oh, tengahnya tuh paham. ada kuningan, ada tembaganya, apa kuningannya itu atau emasnya itu ada mustikanya di tengah Paham, paham, gitu. paham. Oke. Buncit nggak perutnya? Buncit perutnya betul. Oke. Lah, aneh ya. Heeh. Membawa senjata kah? Membawa senjata. Oh, dari lengan atas Mas, lengan Oh, atas lengan atas. dia Oke. ada kayak Kelat kayak bau. gelangnya gitu di lengan atas. Kelat bau namanya. Iya, kelat bau bener. Ada Oke. kelat baunya. Oke. Ada kelat baunya. Terus dia dia bawa bawa senjata berupa gada. Mm-mm. Nah, ini gadanya tuh ada yang bermacam-macam, nggak setiap gupala di tempat lain atau satu tempat itu nggak sama gitu Oke. senjatanya itu, si gadanya itu bentuknya beda-beda. Oke. Kebetulan yang saya lihat itu bentuknya tuh kayak, ya kayak eh, tabung aja gitu loh, kayak yang tabung, gada yang tabung. Ya. Nah, cuman di ujung gadanya ini dia kayak apa? Kayak melekuk-lekuk gitu loh. Jadi kayak ukiran yang nggak halus gitu lah kata kasarnya. Oh, tapi bentuk gadanya itu dipoles dengan bagus apa rusak? Bukan rusak juga sih. Maksudnya Nggak, kasar. eh, kayak kasar, Oke. kasar. Apa jenenge? Seni yang kasar gitu loh, maksudnya Ya, bukan ya. bukan yang halus gitu kan, Ya, bukan. ya, ya. Bukan tipikal benda keramat kerajaan lah. Ini lebih ke fungsional ya. Iya, Oke. fungsional benar-benar. Bawahannya pakai jarit atau telanjang? Kalau sebenarnya nggak telanjang sih mas, cuman kayak apa? Kayak pakai kain, tapi cuman yang tengahnya doang gitu loh. Ah, tahu cawat. Nah ya, cawat, kayak cawat gitu. Ya, ya, ya. Oke, kebayang. Dah. Ya, Mm-mm. sip, sudah. Ini visualnya udah. Nah, jadi sekedar informasi aja ya. Jadi Ya. si Gopala ini tidak hanya ditemukan, biasanya kan memang di candi-candi, tapi tidak hanya ditemukan di candi. Biasanya Mm. saya pernah lihat juga di gunung. Jadi dia jalan terus muter gunung gitu loh. Jadi Oh, mengitari gunung. Jadi nggak di satu tempat aja gitu. ngapain tapi di gunung? Maksudnya, nah tadi itu karena dia seorang penjaga, pasti dia ada yang dijaga gitu. Nah, kalau di gunung apa? Kalau ini kan candi. Kalau di gunung Mas, biasanya entitas-entitasnya itu ya, dia ada kerajaannya di sana. Oh, I see. Nah, biasanya yang menguasai dulunya adalah dari manusia, cuma beberapa memang ada yang moksa gitu. Nah, dia jadi penguasa di tempat itu gitu. Oke. Tapi dari manusia dong yang bau rakso sosoknya. Iya, iya benar. Oke. Dari manusia-manusia zaman dahulu yang sakti itulah. Ya, 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 ya. Oke. Ini sudah. Kita lanjut ke Dayang, Dayang. Kedayangnya. Kayak Oke, gimana tuh? jadi eh, dayangnya itu berada di candi yang agak lembab basah gitu ya. Nah, dia bertransform menjadi seekor ular gitu kan. Ularnya sih biasa, cuman dayangnya itu dari atas dia eh, rambutnya panjang, lurus. Mm-mm.
nggak digelung atau di apa ya, tapi Urai. diurai gitu lurus. Oh, lurus. Heeh. Hidungnya agak 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 ini agak mancung ya, hidungnya agak mancung. Nah terus apa ini dia pakai nggak berbusana atas, Mm-mm. dia nggak pakai busana atasnya jadi kelihatan ya, Mm-mm. Buah dadanya. itunya buah dadanya ya, iya kelihatan. Nah, terus ke bawah dia pakai kayak ini sih, kayak kain kain di nganu, kain di apa? Di Diikat. dijaritin gitulah. Ya, diikat lah ya. Dan Diikat. ada dia bawa selendang juga. Selendangnya di mana? Terus selendangnya ini di kayak ke belakang tapi di pinggang gitu loh, Mas. Tapi dipegang tangan gitu, gimana sih? Oh, tahu 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 tahu. Paham, paham, paham. Ini kayak Ya, ya paham ya. kayak Paham Nyai ya. Sulam. Kalau di Kemala itu kayak Nyai Sulam. Ya, iya, iya, Ya, 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 gitulah ya, kurang ya. lebih. Oke. Heeh, kayak gitu. Nah, dia pakai kalung, tapi kalungnya yang kayak eh apa? Kuningan tapi yang kayak bulan sabit itu loh, Mas. Ya, tahu. Enggak, paham. Ya, Ada itu rias, ada ada tiga. tiga. Oh, ke bawah kali ya. Maksudnya urutan. Ah, ya itu maksudnya ke bawah. Oke. Ini Ada ada kelat visualnya bahunya ini. juga. Ada apanya? Kelat bau. Terus terus. Nah, terus apa? Kalau itu, oh dia pakai gelang kaki juga, Mas. Dia pakai gelang kaki. Oke. Pakai gelang tangan kanan kiri. Oke. Dah itu sih visualnya sih. Nah, ularnya kayak Heeh. gimana visual ularnya dia? Visual ularnya itu, ularnya dia lebih ke hitam, Mas. Oke. Jadi ular apa ya? Ular kadut mungkin ya. Oke. Atau weling. Weling mah Hitam, bola hitam dan poleng ya. agak besar. Bukan, bukan weling, bukan. Nah, weling kan hitam putih, hitam Hitam kuning itu. kuning. Nah, ini Ini tuh hitamnya ular yang aja. plus hitam gitu lah, Oke, oke. Menges ya. Oke. Size-nya? ular hitam. Si ularnya size-nya kecil atau gede? Nah, terus biasanya apanya? Ularnya ya. Ah, Ularnya mungkin se selengan sih mungkin, diameter oh, badannya jadi ya. kecil ya berarti Lengannya ya. manusia biasa gitu. Oke, oke. Kecil Mengecil kecil benar berarti. kecil. Iya, 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 iya. Oke, paham, paham. Saya tak gambar dulu palanya ularnya. Oke, lanjut. Nah, jadi kalau misal dayang-dayang kayak gini, biasanya dia sebagai kayak pembantunya lah, kayak rewangnya gitu. Mm-mm. Rewangnya dari sebuah kerajaan atau apa namanya? Ya ya pokoknya di inilah kayak rewangnya bangsawan-bangsawan gitu pada zaman itu gitu. Iya, 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 iya. Oke. Ini rewang dalam tanda kutip. Nah, perlu dijelasin juga ya, ini saya retrokognisi, Mm-mm. ini kayaknya sekitar tahun 1200-an kayaknya. Oke, oke. Sorry Dam, tadi Kemungkinan di tahun-tahun itulah kurang lebih. itu maksudnya dayang pembantu astral kan, bukan bukan physically kan? Astral, Iya. astral, Oke, astral oke, benar. sip. Oke. Astral. Ha, ha. Sekarang yang macan kumbang. Nah, macan kumbang itu eh, tadi sosoknya aku ketemu di apa candi yang atasnya tuh ada pohonnya. Jadi dia memang itu mungkin mungkin tempat untuk bertapa ya si candinya ini ya. Ya, ya, ya. Di salah satu candinya ini mungkin tempat untuk apa? Jadi kalau kalau apa macan kumbangnya seperti macan kumbang, cuman dia pakai ini mas. Ada mustika di kepalanya nempel kayak nempel gitu. Oh, oke, oke. Keren, keren. Ya, ya, ya. Ini mustikanya berwarna kayak antara biru apa ungu ya? Ini tuh kayak nempel Oh, di. ya, 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 ya. Iya, heeh. Jadi Paham, paham. di tengah-tengah
alisnya dia Mm-mm. itu ada nempel mustika yang melambangkan kalau oh ya kalau mustika-mustika gitu biasanya dia salah satu anggota kerajaan Oh, I atau see. katakanlah dia salah satu bangsawan Ya gitu. bangsawan lah ya. Nah, Oke. Yes, yes, kayak yes. si Gupala tadi. Mm-mm. Nah, kayak si Gupala tadi karena mungkin ini di masa itu sebuah kerajaan dia jadi manifestasinya melalui si mustika itu bahwa dia tuh Mm-mm. salah satu anggota kerajaan gitu. Oke, paham. Nah, Siap. si macan macan kumbang ini si Mm-mm. dia bisa bertransformasi juga itu. Menjadi sosok sosok yang ditransformasikan apa manusia ya berarti ya. Kan tadi entitasnya dari alam astral nih. Berarti Harus sosok. Oke. ha, Boleh dideskripsikan? ini jadi gini apa kalau kalau menurut saya ini tuh bangsa kesatria apa kastanya mungkin kesatria ya karena Indo Oke. Indo kan masih pakai kasta ya ini Ya. kan kastanya kesatria jadi bukan bukan si Brahmana. Oke. Terus. Nah, jadi dia pakai pakai topi. Aku kirim gambar visualnya ke otaknya Mas Eto mungkin ya. Oke. Dia gambarnya pakai apa kepalanya pakai topi terus yang ada kayak ini muncung di atasnya itu Iya. kayak kalau itu kayak wayang Gatot Kaca gitu. Oh, tahu. Dia telanjang dada, Mm-mm. cuman cuman apa dia mungkin karena sering bertapa ya jadi seharusnya dia telanjang dada. Tapi ini memakai kayak ini loh apa kayak Kain, apa sih? jubah. Iya kayak kain gitu. Jubah, bukan jubah, kayak eh, baju gitu loh, baju tapi yang mana ya aku jelasin ya. Baju. Entar, aku biar. Sorry. Sebelumnya pakai kalung Jadi nggak? baju untuk bertapa gitu loh. Ya. Kenapa? Pakai pakai kalung, pakai kalung. Oh, pakai kalung. Pakai kalung. Pakai kalung. Dia kalungnya ya Mas ya. Untuk bentuk kasarnya itu kayak segitiga kebalik Segitiga. Oh, oke. Bentar. ya, segitiga kebalik. Cuman Mm-mm. ukiran-ukirannya ya banyak ukirannya di situ tetap Mm. ada kayak ininya permatanya itu Ya, di tengah permata. itu. Oke. Heeh. Sebentar, aku lagi bayang jubahnya sih. Kayaknya sih bukan jubah, tapi kain yang di apa ya, dibalut lah, ya, diselimutkan kan. Iya, iya. Heeh, heeh, heeh. Benar. Berarti ini biasanya yang kayak gini itu tingkat tinggi justru. Jadi meski dia kesatria, dia mempunyai peran atau sudah disucikan oleh Brahman tuh. Dia harus jadi pemimpin biasanya, memimpin satu tempat. Iya, biasanya biasanya kayak gitu biasanya. Soalnya kalau yang kesatrian full politician yang memang hanya bertugas secara administratif, dia tidak perlu ilmu-ilmu seperti itu. Nggak selalu perlu. Tapi kalau yang memang dia kedudukannya bertahta dan berhubungan erat dengan kemasyarakatan dan aspek-aspek yang transendental yang dengan Tuhan, dia memang harus ya melakukan pertapaan lah. Makanya biasanya itu kan ada petilasan-petilasan lah. Nah, itu petilasan-petilasan itu tuh diisi oleh makhluk-makhluk ini. Makhluk lagi. Diisi oleh mereka. Sip, sampun. Heeh, heeh. Bener banget kata Mas Weta. Itu tuh jadi iya kayak kayak orang yang berpengaruh sih menurutku karena energinya yang pertama jelas energinya baik, Oke, maksudnya kuat tapi energinya baik gitu loh. ya. Aku Hmm. penasaran wujud era-era tahun segitu sih. Ntar aku sambil googling nih. Soalnya butuh acuan Oke, visual. boleh. Heeh. Oke, nih aku kayaknya Cuman perlu kalau nambah. pada tahun itu sih Hmm? kebanyakan memang kalau cewek-ceweknya untuk tahun 1200-an ya tadi aku bilang ya kasih Ya, kisaran itu masih belum pakai baju ya Mas ya. ya, dada terbuka lah. Mm-mm. Ya kan Ya, adanya itu setelah nanti, setelah
Islam datang tuh baru pada pakai atasan. Aku kayaknya perlu Ada pakai baju ya. mengilustrasikan wujud visual candinya tipis-tipis deh kayaknya. Aku sambil nyontek. Ini soalnya komplek candi cuy. Komplek candi Jawa Timur. Tapi cari sendiri ya. Kami tidak akan spill. Kurang lebihnya begini. Nah ini candinya. Harusnya teman-teman dari siluet yang saya bikin ini candinya tahulah. Nah ini pentingnya belajar nih. Sekolah kalian netizen. Belajar sejarah. Oke, ini udah tak gambar candinya juga. Yang terakhir, yang harimau. Tadi kan ada harimau raksasa. Oke. Nah, kita beralih ke harimaunya ya. Jadi harimaunya ini dia seperti harimau-harimau yang melambangkan kerajaan juga. Dia biasanya berwarna hitam dan putih. Jadi belakangnya putih, bukan oren. Oh ya 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 ya. Biasanya sangat sangat erat nanti hubungannya kalau itu tuh sama yang kita sering kenal Prabu Siliwangi. Gitu. Tapi eranya jauh dong itu. Siliwangi itu Eranya jauh, Mas. banget. Eranya jauh sekali. Cuman ini contoh ya, contoh yang mempunyai karena karena kayak induknya kita, maksudnya saya yang beberapa mempelajari induknya si harimau berada di sana gitu. Di sana di mana? Maksudnya di Prabu Siliwanginya gitu loh. Oh, loh, tapi Prabu Siliwangi itu kan early age-nya. Lebih lebih late, sorry kok early sih, lebih late. S-nya early ya. Mungkin bisa jadi gini. Dulunya memang belum dikuasai sama si Prabu Siliwangi ini. Cuman memang udah ada harimau putih ini sebagai perlambang. Ya ya ya. Transformasi dari si anggota kerajaan tuh. Ya ya ya, paham. Cuman lazimnya atau seringnya atau orang sering mengkoneksikannya. Orang sering mengenalnya, mendengarnya gitu. Padahal sebetulnya ya lazim di mana-mana sih sebetulnya yang wujud ini. Oke. Detail lainnya misalnya kayak apakah dia, kan tadi yang si kumbang itu ada mustikanya di dahi. Ini gimana? Di dahi. Ada unsur lain? Kalau ini enggak sih Mas, enggak ada Mas. Polos aja berarti. Polos aja. Oke. Lagi Dam, energinya Dam gimana Dam? Kan tadi karena dia ada di. Nah, kalau energinya karena dia mungkin untuk menjaga ini juga energinya lumayan kuat ya. Lumayan kuat dan putih juga. Maksudnya putih dalam artian baik juga energinya. Jadi karena dia manifestasi juga dari transformasi dari orang menjadi seekor harimau putih itu. Jadi ya dia kan juga untuk mentransform dirinya dia ke situ juga kan membutuhkan energi baik yang sangat kuat gitu. Ya. Nah, ini kamu kan melihatnya jauh ke belakang. Kalau sekarang eksistensinya gimana? Ya. Kalau sekarang di Terawang. Di kompleks candinya atau di rumah yang tadi? Ya dimanapun kan areanya kan otomatis. Oh areanya. Itu jadi kayak pasang surut mungkin dia akan muncul. Kalau yang sekarang yang tak lihat itu kayak gambar tubrukan aja. Cuman untuk sekarang tuh nggak ada gitu loh. Oke. Nah mereka pasti ada waktu ketika mereka muncul kapan, ketika mereka nggak muncul kapan gitu. Ya paham. Tidak selalu ada lah, sebetulnya tidak rutin ada, tapi not always gitu lah ya, situasional aja kali ya. Bentar nih, kita perlu tak bikin sesuatu yang keren, tak bikin. Dan bahkan ya Mas ya, ini sedikit penjelasan juga,
tadi ketika retrokognisi itu saya melihat kayak ya keramaian aja, keramaian maksudnya penduduk-penduduk di situ loh, gitu zaman-zaman dulunya gitu. Hmm, 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 hmm. Kayak ada pasarnya juga gitu loh. Kehidupannya ya, normalnya ya. Iya, heeh, heeh, heeh. Kayak kehidupan normal, cuma memang banyak hutan. Maksudnya masih masih keramaiannya cuma ngumpul di satu tempat, nanti di satu tempat lagi gitu. Ya, 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 ya. Jadi nggak cuman heeh. Paham, paham, paham. Oke, nah, sekarang finishingnya adalah ular yang raksasa tadi di atas salah satu kompleks candi ya. Di atas salah satu candi yang ularnya ya. Yang naga, ular naga berarti. Iya, di atas salah satu. Iya, betul. Itu sangat gede loh, Mas, ularnya. Eh, Oke. Apa namanya? Dan kemungkinan dia bukan bukan entitas yang berada di situ, tapi berada dari sebelahnya, yaitu di situ ada sebuah gunung yang lumayan tinggi ya. Hmm. Kalau disebut langsung terkenal tuh. Langsung tahu lokasinya di mana. Jadi kita rahasiakan. Ah, Oke, oke, paham, ah, paham. Oke, sip. Ini sudah semua. Ini dia teman-teman, teman-temanku. Visualisasi dari nah, ini saya nggak akan menyebut detail tempatnya, cuman ini sih rumahnya. Terima kasih kepada yang sudah ngirim. Itu merupakan titik yang kemudian ketika di zoom out, posisinya itu benar-benar berada di tengah. Itu yang menarik. Jadi mungkin itu ada alasannya. Kenapa sih bangunan yang kita jadikan acuan ini itu kosong dari. Jadi kalau teman-teman lagi. Ntar saya kasih lihat deh, lihat tanggal lainnya. Ini ada tanggalnya nih. 2015. Jegeng. Nah, ini nampak ya. Ntar di OBS nampak. Oh iya benar. Nah, ini kelihatan di 2015 saja itu sudah terbengkalai bangunannya. Jadi wajar, mungkin ini berkaitannya, tapi saya juga tidak bisa menjudge berkaitan apa tidak. Tapi ada kemungkinan ini ada hubungannya. Si posisi dia yang diapit dengan eh, komplek candi tadi ada banyak soalnya. Ada yang sudah proper, sekarang sudah di apa ya istilahnya dijadikan tempat wisata. Ada yang tadi Damar bilang pernah terkubur, ada yang tempat dulunya tempat pertapaan ya. gitu. Gitu sih. Nah, ini jadi di situ yang kami terawang adalah komplek keseluruhannya. Tapi titik pusatnya ada di si gambar ini yang teman-teman lihat di sisi kanan bawah. Itu. Wish. Sampun semuanya ini. Oke, mungkin cukup kali Adam ya untuk episode kali ini. Ini 30 menit Udah penerawangan. Oke, sip teman-teman, terima kasih ya sudah mengikuti proses penerawangan dan pengilustrasian kami khusus untuk episode ini. Nanti akan saya tampilkan secara utuh di bagian belakang ilustrasinya. Dan ikuti juga episode-episode mendatang dan mohon bantuannya untuk menyebarkan channel kami supaya bisa lebih banyak lagi yang menonton. Dan kalau teman-teman ingin berkontribusi silahkan cek di link deskripsi untuk ngasih masukan titik lokasi tempat-tempat terbengkalai yang tidak harus teman-teman tahu ini angker apa tidak, pokoknya kasih dulu aja nanti biar diterawang sama Damar. Kalau menarik akan kita tampilkan. Mungkin itu dari kami, terima kasih sudah menyimak, semoga terhibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.